Halo guys, balik lagi di channel Pilar Anime, channel diskusi seputar anime. Pada video kali ini kita akan membahas manga One Punch Man chapter 147, dimana pada chapter kali ini akhirnya Garo muncul dengan tubuh manusia setengah monster. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan, Mimin ingatkan kembali jika video ini merupakan video spoiler. Jadi buat kalian yang hanya mengikuti alur animenya saja, lebih baik skip deh sekarang ya. Namun jika itu tidak masalah, mari kita mulai ke pembahasannya. Nah, jadi jika kita lihat di chapter sebelumnya, chapter 146, kita dikejutkan jika Garo akhirnya muncul. Berbeda dengan cerita versi One Web Comic, manga yang diilustrasikan oleh Yusuke Murata, sosok Garo ternyata lebih cepat ditampilkan tuh guys. Tentu saja bagi Mimin, ini akan jauh lebih menarik. Nah oke, kita lanjut ke chapter 147, yang mana chapter kali ini lebih dominan pertarungan daripada bacot no jutsunya. Nah, jadi di panel pertama kita diperlihatkan jika Garo dengan perubahan bentuk tubuhnya yang setengah monster langsung menyerang Bam tuh guys. Namun di sini Bam yang sudah siap menghadapi Garo langsung menepis serangan yang diarahkan begitu cepat oleh Garo. Di sini Bam berkata jika Silver Fang yang seharusnya mengalahkan Garo, tapi sepertinya tidak ada waktu untuk itu. Jika kami harus bertarung, maka kami tidak akan segan-segan. Dan ya, tentu saja pertarungan mereka berdua pun tidak terkelakkan tuh guys. Nah, selanjutnya Fubuki yang melihat itu berencana untuk membantu Bam. Namun di sini justru Fubuki yang menjadi Sakura, alias menjadi beban. Karena ya, pertarungan antara Bam dan Garo sangat begitu cepat. Bam yang tidak ingin melihat Fubuki terluka, lalu berencana menjauhkan Garo dari Fubuki tuh guys. Nah, selanjutnya Fubuki yang hanya bisa melongo lalu dikejutkan oleh kedatangan Pigard. Ya guys, di sini Pigard menanyakan situasi saat ini kepada Fubuki. Namun sebelum hal itu terjawab, Pigard terkejut karena di depannya tergeletak Tank Top Master. Ia pun merasa khawatir akan keadaan Tank Top Master. Fubuki yang mendengar itu sontak berkata, "Kumohon, apa kau bisa membantu aku?" Pigard yang mendengar itu terlihat kebingungan tuh guys. Sepertinya di sini Fubuki kembali merencanakan sesuatu. Nah, lalu panel pun berganti. Nah, di panel berikutnya kita diperlihatkan jika Black Sperm semakin menggila tuh guys. Di sini ia terus membelah diri sebanyak-banyaknya. Bahkan pembelahan yang dilakukan oleh Black Sperm semakin tidak terkontrol. Meski ia tahu efek samping dari pembelahan dirinya yang semakin banyak maka semakin melemah, ia seakan tidak menghiraukannya tuh guys. Para hero yang mendapatkan keuntungan dari kecerobohan musuh semakin bersemangat, terutama Darkseid. Ia terus menghajar koloni Black Sperm habis-habisan. Nah, karena situasi semakin tidak menguntungkan bagi Black Sperm, ia pun dengan cerdiknya bergabung kembali dengan beberapa koloninya. Dan secara mengejutkan ia muncul dari dalam tanah, lalu menangkap Tatsumaki tuh guys. Cengkrama yang dilakukan oleh Black Sperm membuat Tatsumaki sulit untuk melepaskan diri. Atau ya mungkin saja di sini Tatsumaki sudah mencapai batasnya. Oleh karena itu ia sulit untuk bergerak tuh guys. Nah, selanjutnya saat Tatsumaki semakin terpojok, untungnya Genos datang tuh guys. Ia lalu memancarkan serangan kepada Black Sperm. Meski selanjutnya ia lalu ditimpuk kembali oleh Black Sperm. Aduh, momen ini benar-benar bikin Mimin ngakak tuh guys. Karena setelah ditimpuk, Genos terhempas ke tanah. Seketika langsung bangkit. Ia pun kembali berkata, jika saat ini tubuhnya sudah dimodif dengan fungsi anti terkubur. Aduh, konyol. Lalu Genos pun berkata kepada Tatsumaki jika modifikasi ini diambil dari data saat Tatsumaki menyerang Genos dulu. Ya, kalian pasti tahulah momen yang mana. Dan selanjutnya mereka berdua pun bekerja sama untuk mengalahkan Black Sperm tuh guys.
Nah, lalu panel pun berganti. Di sini kita diperlihatkan jika si buruk rupa bangkit kembali tuh guys, dengan tubuh yang penuh dengan lendir, yang sepertinya bau yang ditimbulkan sangat menyengat. Si buruk rupa lalu berteriak mencari Silver Fang, yang di chapter sebelumnya membuat ia babak belur. Nah, di sini Black Sperm yang melihat itu sontak terkejut dengan keadaan si buruk rupa. Ia pun mengejek keadaan si buruk rupa, yang berakibat ia kena semburan ludah. Nah, selanjutnya Darkseid yang sejak awal memang sangat bersemangat, ia lalu menghajar si buruk rupa. Namun sayangnya, tanpa terduga, lendir yang menyelimuti tubuh si buruk rupa ternyata merupakan cairan asam. Ini bisa kita lihat pada Black Sperm yang meleleh akibat cairan ludah si buruk rupa tuh guys. Nah, ini juga berakibat sangat fatal kepada Darkseid. Cairan asam yang menempel pada tangannya berakibat tangannya melepuh. Si buruk rupa yang merasa sangat senang melihat itu lalu menyemburkan ludah kepada tubuh Darkseid, yang berakibat Darkseid kepanasan. Nah, di sini si buruk rupa berkata jika ini merupakan kekuatan dari pencernaan yang diberikan oleh Gums. Selanjutnya, Janba yang merupakan anggota samurai mencoba menyerang si buruk rupa. Namun sayangnya, ia malah kena semburan ludah yang berakibat wajahnya meleleh tuh guys. Para samurai yang lain pun mencoba menyerang. Namun lagi-lagi serangan yang dilakukan terlihat sia-sia. Karena ternyata pedang yang mereka pakai meleleh juga tuh guys, akibat cairan asam si buruk rupa. Nah, lalu panel pun berganti. Di panel selanjutnya kita diperlihatkan jika Bam masih menghadapi Garo. Serangan demi serangan mereka keluarkan. Namun semakin lama pertarungan yang awalnya didominasi oleh Bam, justru kali ini Bam mulai kewalahan tuh guys. Karena ternyata Garo bisa menetralkan serangan dari Bam, yang akhirnya Bam bisa terkalahkan oleh Garo. Lalu pada akhirnya Silver Fang muncul tuh guys. Namun sayangnya chapter 117 ini pun selesai. Nah, jadi itu guys untuk pembahasan manga One Punch Man chapter 147. Di chapter berikutnya kita akan melihat pertarungan antara murid dengan guru. Nah, oke, mungkin segitu dulu untuk pembahasan video kali ini. Jika ada salah kata-kata mohon dimaafkan. Subscribe channel Pilar Anime dan see you.